Oke, nah ini ceritanya terjadi pernikahan antara 2 orang, kemudian, mereka punya anak 2, tapi kok anaknya, karakteristiknya berbeda. Nah, yang satu anaknya rambutnya lurus, yang satunya lagi rambutnya keriting. Kemudian yang, pertama anaknya nggak ada, apa ya, ini tuh yang bercak di sini tuh, saya udah lupa apa namanya, ya pokoknya ini juga bawaan dari genetik. Kemudian, nah, dia mulai mencari tahu nih kira-kira alasannya apa. Nah, salah satunya disebabkan oleh sperma dan sel telur yang kita ketahui mereka sebagai gametes. Nah, jadi, perbedaan kakak dan adik ini dipengaruhi oleh, tahapan meiosis, ya. Ini perbedaan kakak dan adik dipengaruhi oleh tahapan meiosis. Oke. Nah, untuk sel telur dan sel sperma, yang sebelumnya kita tahu sel itu ada 46 kromosom, tapi untuk sel telur dan sel sperma hanya ada 23 kromosom. Ya, silahkan sambil mencatat ya Ahwat, sambil dipahami juga materinya. Nah, ini dia, kalau di meiosis itu terjadi reduction division, di mana kromosomnya itu berkurang dari 46 kromosom jadi 23 kromosom dan anakannya juga 23 kromosom, ya. Nah, ini dia proses pertama, kira-kira ini namanya proses apa? At the first we have just 46 and then we have 92. Kira-kira ini proses apa? Did you remember? Prophase. No, before prophase. Ini duplicate. Interfase. Apa? Silahkan diulang. Duplikasi atau duplicate. Duplicate itu terjadi pada proses duplikasi kromosom. At the first one we just have 46 and after duplicated we have 92. Kira-kira apa? Centromere. This is centromeres. The name of process is, ada yang tahu? Proses ini juga ada di mitosis. Kira-kira proses awal apa ya? Interfase. Fase, oke. Nah, betul. Ini adalah proses interfase yang terjadi di meiosis ya, di mana tetap terjadi duplikasi DNA. Ya, di sini duplikasi kromatid. Ya, oke. Nah, ini dia reduction division. At the first, we just have 46 chromosomes, 92 chromatids. Terus abis gitu dia divided, ya, berkurang jadi 46 kromatid. Habis itu dia berkurang lagi jadi 23 kromosom, 23 kromatid. Ya, ini lihat perbedaannya dapat sangat terlihat di jumlah kromatid. At the first we have 92 and then 46 and then 23. Ya, gitu. Jadi makin ke bawah makin berkurang. Makanya ini disebut reduction division di meiosis. Ya, oke lanjut. Oke, perbedaan mitosis dan meiosis, kalau di mitosis itu PMAT cuman berjalan 1 kali. Tapi kalau di meiosis, PMAT itu berjalan 2 kali. Ya, ini perbedaannya. Kalau di mitosis, PMAT itu berjalan 1 kali. Kalau di meiosis, PMAT itu berjalan 2 kali. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Silakan sambil dicatat. Nah, at the first we have prophase. Nah, remember this is spindle fibers and this is centrioles. Nah, di profase yang pertama ini nanti akan berkumpul kromosom-kromosom sesuai jenisnya dan sesuai ukurannya. Kalian bisa lihat ya, ini kromosomnya berkumpul sesuai ukurannya dan sesuai jenisnya. Contohnya ini dia. Nah, ini adalah kromosom untuk pembawa genetik mata, warna mata. Ini kromosom pembawa genetik warna mata. Nah, 2 kromosom ini itu akan bersama-sama
Nah, mendekat ketika ukuran mereka sama dan jenis gen yang dibawanya juga sama. Nah, kalau ini gen untuk warna mata. Nah, kemudian di tahap profase ini nanti ada crossing over, di mana mereka saling mentransfer materi genetik. Ya, di crossing over terjadi transfer materi genetik. Ya, di crossing over terjadi transfer materi genetik. Nah, pada transfer materi genetik ini jadi seperti ini. Bagian dari hijau ada di biru, bagian dari biru ada di hijau. Ya, ini transfer materi genetik. Jadi materi genetik yang dipunya hijau dikasih ke si biru, yang dipunya biru dikasih ke si hijau. Ini namanya crossing over. Nah, si crossing over ini jadi tahap yang krusial ya untuk genetik. Jadi nanti dia membawa materi genetik punya si biru, si hijau, kemudian si biru juga membawa materi genetik punya si hijau. Gitu. Ini yang menyebabkan salah satu penyebab dari keberagaman wajah anakan atau perbedaan anakan ya atau varietas. Oke, saya lanjutkan ya. Ini masih di tahap yang prophase. Di prophase tadi karena adanya crossing over, maka terjadi recombinant chromosomes. Oke. Terus setelah itu di metaphase. Just remember meta it's middle. Jadi dia akan berjalan ke tengah ekuator. Ya. Kemudian hilang ininya, inti selnya sudah hilang. Kemudian spindle fibernya mengikat kromosomnya. Ya. Kemudian lanjut di anaphase. Nah, the differences about anaphase in mitosis and meiosis is the jumlah dari si kromatid. Kalau kromatid di anaphase mitosis itu cuma satu kromatid. Kalau kamu lihat dia nariknya cuma kayak gini. Tapi di meiosis dia narik dua kromatid. Makanya ini kelihatan kayak ada 4 biji. Nah, karena di anaphase yang pertama di meiosis dia menarik dua kromatid. Sedangkan di mitosis itu dia menarik satu kromatid. Ya. Oke, ini perbedaannya. Saya ulang ya. Di anaphase mitosis dia hanya membawa satu kromatid nih, makanya kamu lihat dia ketariknya kayak gini. Nah, sedangkan kalau di meiosis, dia membawa dua kromatid, makanya dia kelihatannya kayak gini. Nih, ya, saya lanjutkan ya. Oke, telophase. Nah, di telophase ini sudah kembali terbentuk inti sel, kemudian dia mulai siap-siap untuk membelah di tahap cytosis. Ya, sudah selesai untuk tahap yang pertama, kemudian mereka membelah, kita akan lanjut ke tahap yang kedua. Sebelum kita lanjut ke tahap yang kedua, kita hitung dulu kromatidnya. Nah, sebelum interface, kromatid pada sel itu ada 48. Setelah interface, kromatidnya ada 92. Nah, after meiosis yang pertama, itu ada 46 kromatid. Nah, nanti setelah meiosis yang kedua, itu ada harusnya 23 kromatid. Oke, Ustazah lanjutkan dulu. Nah, sekarang masuk ke prophase yang kedua, sorry. Nah, di prophase yang kedua, lihat kita sudah punya kromosom hasil crossing over. Di mana di sini kromosom warna biru tapi ada hijau-hijaunya. Kromosom warna hijau tapi ada biru-birunya. Nah, ini genetiknya sudah tercampur. Oke. Terus ya, kemudian mulai hilang ya, mulai hilang di profesi yang kedua ini, mulai hilang inti sel, mulai terbentuk spindle fibers, kemudian dia di tengah, di metaphase, mulai in the middle. Ya, silakan Naura Sani, in the middle, ya, mulai ke tengah kembali. Nah, just remember di sini ada dua kromatid. Nah, lihat, per ini ada dua kromatid. Ya, ada dua kromatid. Sekarang kita lihat di anaphase. Nah, di anaphase, oke. Oke, nah ini kita lihat bedanya metaphase yang pertama dulu dan metaphase yang kedua. Di metaphase yang pertama,
itu dia ada 4 apa nih, chromatids. Nah, di metaphase yang kedua hanya ada 2 chromatids. Sampai sini ngerti bedanya nggak? Di metaphase yang pertama dia ada 4 chromatids, kemudian di metaphase yang kedua dia hanya ada 2 chromatids. Ngerti nggak bedanya? Hansa, Alaina? Ngerti Ustazah. Oke, alhamdulillah ada yang menjawab. Nah, ini nanti yang akan membedakan di proses anaphase-nya. Kalau anaphase yang pertama itu dia menarik 2 kromatid, kalau di anaphase yang kedua dia hanya menarik 1 kromatid. Jadi masing-masing kiri dan kanan ini menarik 1 kromatid ya. Ini Ustazah mengingatkan kalau yang di metaphase pertama dia kayak gini kan 4 biji yang ditarik. Nah, kalau di metaphase yang kedua cuman 1 biji aja. Oke, penarikan seperti biasa di proses anaphase, kemudian dia memendek spindle fibers-nya, kemudian terbentuk sel yang baru, inti sel yang baru ya, terbentuk inti sel yang baru. Setelah terbentuk inti sel yang baru, mereka memisah di proses cytokinesis. Oke, nah sekarang sudah lengkap proses meiosisnya, di mana before interface kita punya 46 chromatids, after interface kita punya 92 chromatids, dan terjadi proses reduction division dari mulai meiosis pertama mulai turun jadi 46 chromatids, and after meiosis yang kedua jadi 23 chromatids. Ya, sudah selesai tahap meiosisnya. Jadi itu alasan kenapa ya sperma dan sel telur itu cuma punya 23 kromosom ya, diakibatkan oleh adanya proses meiosis. Oke. Ya, silakan sambil mencatat. Nah, ini rangkuman proses meiosis. At the first one we have interphase. Ya, kemudian di interface kita masih punya diploid ya, di mana jumlah kromosomnya itu ada 46. Kemudian masuk ke profase yang pertama ya, di mana kromosom pair up atau kromosom saling berkelompok sesuai dengan ukuran dan sesuai jenisnya. Kemudian di prophase yang pertama terjadi crossing over. Nah, atau we can call it recombination ya. Terus di metaphase yang pertama kromosom line up at equator ya, ke tengah kromosomnya. Setelah itu di anaphase yang pertama kromosom pull it apart ya, saling tertarik ke sudut yang berbeda, sudut yang berlawanan. Kemudian di telophase yang pertama dan cytokinesis cell pinches in the middle atau sel akhirnya berpisah ya, terjadi pembelahan di tengah. Kemudian di prophase yang kedua, nah dari hasil anakan yang tadi sama seperti di profase pertama ya, dia terjadi pengumpulan sesuai ukuran dan sesuai jenis DNA-nya. Kemudian di metaphase seperti biasa dia line up, kemudian di anaphase dia tertarik, kemudian di telophase and cytokinesis dia membelah. Nah, perbedaannya di interphase itu ada 46 kromosom, sedangkan di tahap akhir di mitosis ini di telophase kedua itu ada 23 kromosom atau yang kita sebut sebagai haploid ya. Oke, selesai. Dari sini kita sudah tahu dari mana asalnya sperma dan sel telur, kenapa dia bisa ada 23 kromosom saja. Kemudian dengan adanya independent assortment and crossing over, ada keberagaman atau variety ya, yang tadi kita lihat ada crossing over di mana bagian dari hijau ada di biru, bagian dari biru ada di hijau ya. Oke. Ini yang tadi. Nah, karena adanya crossing over itu menyebabkan adanya variety atau keberagaman. So, di sini sperm yang terbentuk juga beda-beda jenisnya. Ini diilustrasikan yang satu sperm untuk yang rambutnya lurus, yang ini rambut pang, yang ini rambut keriting, kemudian yang satunya itu adalah sperma yang keren. Ini
ilustrasi yang menunjukkan bahwa setiap sperma itu memiliki karakteristik yang berbeda karena adanya crossing over dan karena adanya varietas genetik yang ada. Itulah yang menyebabkan meskipun mereka bersaudara, ya, meskipun mereka bersaudara yang tadi mana ya? Nah, ini yang menyebabkan meskipun mereka bersaudara, kakak dan adik, tapi mereka memiliki wajah yang berbeda, rambut yang berbeda. Ya, dikarenakan sel sperma dan sel telur varieti atau keberagaman yang membentuk mereka juga beda, ya. Oke, sekarang kita lihat prosesnya. Nah, ketika sel telur dan sel sperma itu bertemu kan membentuk zigot. Nah, at the first kita tahu sperma itu 23 kromosom, kemudian sel telur juga 23 kromosom. Kemudian, nah, zigot itu kan campuran dari sel sperma dan sel telur. Maka 23 kromosom tambah 23 kromosom, 46 kromosom. Ya, dan 46 kromosom ini di zigot atau ya tadi campuran sel telur dan sel sperma. Kemudian terjadi proses pembelahan pada si sel telur. Yang tadinya satu jadi dua. Ya, yang tadinya satu jadi dua. Oke, kira-kira pembelahan sel yang tadinya satu nih, yang tadinya satu si zigot jadi dua, ini prosesnya apa menurut Antun? Nah, prosesnya mitosis atau meiosis? Ada yang bisa menjawab atau mau mencoba menjawab kira-kira prosesnya mitosis atau meiosis dari satu sel zigot jadi dua? Kansa Sabita menjawab, mitosis. Betul, jawaban Kansa Sabita betul. Mitosis. Ya. Oke, jawaban Kansa sudah betul mitosis. Kenapa? Rahma Galuh juga menjawab mitosis. Rahma Galuh dan Kansa coba kasih tahu Ustazah dong, kira-kira alasannya apa? Kenapa ya dia mitosis? Kenapa ya mitosis? Karena ngasilin dua sel anak. Karena menghasilkan dua sel Anak. anak. Kayak Oke. diploid. Ya ini siapa yang menjawab ya? Aku. Aku siapa? Kita belum bisa lihat. Siapa? Kansa. Kansa. Oh, Kansa Sabita. Oke, Kansa, Ustazah mau tanya dong. Kan di mitosis dan meiosis itu sama-sama menghasilkan dua sel anak kan? Nah, tapi kenapa Hansa memilih mitosis? Kan mitosis dan meiosis juga sama-sama menghasilkan dua sel anakan. Karena apa? Kalau meiosis itu kan dia kayak sama gitu. Kalau meiosis itu dia ada reduksi kromosom gitu, jadi kromosomnya berkurang. Betul, Masya Allah, Barakallahu Fik. Betul, jawaban Kansa betul ya, karena ini yang dihasilkan jenis selnya sama. Ya, maka ini adalah mitosis. Nah, ini adalah proses terbentuknya kalian. At the first, bukan kalian, kita semua. Kita pada awalnya hanya satu sel doang. Nih, kemudian selnya membelah diri jadi dua, membelah diri lagi jadi 4, membelah diri lagi jadi 8, dan seterusnya sampai organ-organ kalian terbentuk, kaki kalian terbentuk, tangan kalian terbentuk, sampai semuanya lengkap dalam diri kalian. Itu prosesnya melalui proses meiosis atau mitosis? Meiosis atau mitosis, akhwat? Pembentukan tubuh kalian? Mitosis. Mitosis, Masya Allah, Barakallahu Fikun. Oke, sudah selesai mengenai mitosis dan meiosis. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Mengenai... Oke, kenapa perlu ada reproduksi? Ada yang bisa menjawab? Kenapa sih makhluk hidup itu perlu bereproduksi? Memperbanyak keturunan. Ya, siapa yang menjawab ini? Nuri. Betul, untuk memperbanyak keturunan. Ada lagi yang tahu?
Kira-kira apa lagi? Untuk apa lagi? Selain untuk memperbanyak keturunan, ada yang tahu kenapa harus ada reproduksi? Bukan cuma untuk manusia, untuk hewan juga, untuk tumbuhan juga. Kenapa perlu ada reproduksi? Nuril, Anissa, Kinaira, kenapa? Audrey, kenapa perlu ada reproduksi? Nasyira, Kansa, Alaina, Mikel, kenapa perlu ada reproduksi? Betul, berkembang biak. Ya, temannya yang lain. Mana yang lain? Belum ada. Inara, Nasyira, Kansa, Alaina, Mikel, Audrey, Kinaira, Nuril, Anissa, Fatimah Salsabila, Riri, Nadia Maharani mana kepalanya Nadia? Ustazah, Hadizah. Ya, siapa ini? Ya, Ustazah silahkan. Agar rantai makanan berjalan. Ini siapa? Ini pendapat siapa? Galuh bukan? Anissa Zah. Oh, Anissa, Masya Allah. Oke, Anissa, Masya Allah. Betul ya? Itu kalau di alam seperti itu betul. Nggak kepikiran Ustazah ke situ? Oke. Aisyah, ini ada jawaban Aisyah untuk menjaga keseimbangan populasi. Betul juga. Oke, ada pertanyaan dari Rahma Galuh. Bentar kita bacakan pertanyaan dari Rahma Galuh. Ustazah, kalau anak kembar tetap sama kromosomnya? Enggak. Meskipun anaknya kembar, jumlah kromosomnya sama 46. Cuman jenis kromosom yang ada pada anak A dan anak B akan berbeda. Kan Sabita, biar spesies hewannya nggak punah, Zah, betul. Ya, biar spesies hewannya juga nggak punah. Kayak seperti itu ya, kurang lebih kenapa perlu ada reproduksi. Ini saya tuliskan beberapa alasan kita perlu bereproduksi, cuman alasan dari Aisyah dan alasan dari Anissah itu kayak sesuatu yang baru buat Ustazah dan nggak terpikir ke situ. Masya Allah, barakallahu fikunna ahad. Oke, yang pertama itu untuk memperbanyak keturunan, kemudian mempertahankan spesies agar tidak punah. Kemudian kalau kita sebagai manusia bereproduksi, salah satunya untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah senang dengan banyak umatnya. Kemudian untuk orang tua, anak itu sebagai penyejuk mata dan hati. Makanya banyak-banyaklah kalian mumpung di rumah berbakti sama orang tua. Oke, sekarang kita akan lanjut ke organ-organ reproduksi pada manusia. Organ reproduksi pada perempuan akan kita pelajari, pada laki-laki juga akan kita pelajari, dan fungsi organ reproduksi insya Allah juga akan kita pelajari. Nah, ini dia ada nama-nama bagian dari sistem reproduksi yang perlu kita ketahui. Oke, silahkan Ahwat untuk menebak kira-kira apa saja nama dari bagian-bagian alat reproduksi atau organ reproduksi pada laki-laki. Silahkan nanti ada yang berani menjawab, kalian boleh searching. Kalian juga boleh lihat buku, kalian boleh mencari sumber apapun untuk bisa menjawab pertanyaan di sini. Ya, silahkan bagi yang tahu nomor 1 apa, kabari Ustazah ya dengan menyalakan audionya atau dengan chat di ini Zoom ya. Oke. Silahkan mulai mencari tahu. Ya, silahkan mulai mencari tahu. Ahwat, Ustazah tinggal dulu ngambil minum ya sebentar.
Oke, sudah ketemu Ahwat? Oh, ini sudah ada jawaban dari teman-temannya. Nomor 1 dari Rahma Galuh dan Kansa Azahra. Nomor 1 itu ada urinary bladder, kemudian dari Nuril nomor 15 penis.